Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah solat Isya dan solat tarawih, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala keagungan, ketinggian dan kebesarannya serta limpahan nikmat, curahan rahmat pada kita sekalian. Sangat tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga amalan-amalan kita yang telah berlalu diterima di sisi Allah dan hal-hal yang kurang, yang khilaf diampuni dan dimaafkan serta disempurnakannya. Dan tentu saja harapan yang lebih besar, semoga kita bisa terus melanjutkan kebaikan-kebaikan ini sampai masa-masa paling penentuan di akhir-akhir dari bulan suci Ramadan. Dan semoga Ramadan kita tahun ini kembali kita berkesempatan untuk meraih malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, malam 17 dikenal sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Hal yang kita sering dengarkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan ini adalah ijma' para ulama kita. Tanpa ada khilaf bahwa bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran, yaitu diturunkan ke as-sama'ud dunya, ke langit yang terendah, lalu setelah itu diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Jadi yang dimaksudkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, artinya diturunkan pertama kali Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 dan 5, dan setelah itu Al-Quran turun di beberapa bulan selama 23 tahun lamanya. Setelah mereka sepakat tentang bulannya, maka ada sedikit perbedaan pendapat tentang kapan pastinya diturunkannya Al-Quran. Pendapat yang terkenal sebagaimana kita sebutkan adalah tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, dan ini dikutip oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengutip dari Al-Waqidi, dari Abu Ja'far Al-Baqir, yang menyebutkan bahwa pandangan ulama Al-Quran diturunkan di 17 Ramadan, dan ada yang mengatakan 24 Ramadan. Dan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang peneliti dan pakar sejarah kontemporer, beliau dalam buku beliau yang fenomenal, yang meraih hadiah penulisan sejarah dari Rabitah Al-Alam Al-Islami, yaitu buku yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dalam penelitian beliau mengatakan, beliau berkesimpulan awal kali turunnya Al-Quran adalah 21 Ramadan. Dengan pertimbangan hadis yang mengatakan, hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan dzalik atau zaka yauma wulidtu wa yauma unzil alayya. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan hari pertama kali diturunkannya kepadaku Al-Quran. Berarti hari Senin juga pertama kali diturunkan kepada beliau Al-Quran.
Dan hasil penelitian beliau mengatakan bahwa hari Senin pada Ramadan tahun ketika pertama kali beliau diutus itu ada pada tanggal 7 Ramadan, tanggal 14 Ramadan, dan tanggal 21 serta tanggal 28. Dan kita tahu Lailatul Qadar itu menurut kebanyakan ulama kita itu di 10 malam Ramadan terakhir. Berarti kalau demikian 7 Ramadan, 14 Ramadan ini tidak mungkin sebagai Lailatul Qadar. Berarti kemungkinannya tinggal tersisa tanggal 21 dan 28. Dan pendapat yang kuat juga bahwa pertama kali turunkannya Al-Quran yaitu Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, maka pandangan 28 melemah. Karena itu beliau memilih tanggal 21 Ramadan sebagai awal kali turunkannya Al-Quran. Ala kulli hal, yang jelas ulama kita sepakat bahwa awal kali Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Dan tentu saja yang paling penting dari itu semuanya, bagaimana kita mengetahui apa tujuan utama diturunkannya Al-Quran kepada umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan kepada kita beberapa sifat-sifat dari Al-Quran. Al-Quran adalah sebagaimana kata Allah, dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk itu, dia petunjuk lalu penjelaskan, dan dia adalah pembeda antara hak dan batil. Dan juga Allah menyifatkan Al-Quran sebagai an-nur, cahaya. Dialah cahaya yang menerangi hati-hati kita, sekaligus cahaya penerang untuk mengetahui yang mana baik dan yang mana buruk. Dan Allah mengatakan bahwa Allah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan hambanya dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya Islam ini. Dan apa terangnya Islam itu? Terangnya Islam ketika dia dituntun oleh Al-Quran. Dan banyak lagi sifat-sifat dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Namun ada satu ayat yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita dan sepatutnya menghentakkan kita yang kadang kita lalai terhadap Al-Quran ini, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan yaitu surat tentang Al-Quran. Di ayat ke-30 dan 31 Allah mengutip pengaduan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan wa qala ar-rasulu, berkata Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak diperhatikan, sesuatu yang diabaikan. Ini pengaduan yang disebutkan langsung oleh Nabi kepada Allah dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Kita baca dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi? Allah mengatakan, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Begitulah kata Allah, setiap nabi memang punya musuh dan cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk kepadamu wahai Muhammad dan penolong bagimu. Ayat ini menjelaskan kepada kita termasuk hal yang paling diresahkan oleh nabi kita adalah ketika umatnya, kaumnya dan kita-kita ini meninggalkan Al-Quran. Dan juga informasi dari Allah bahwa memang akan ada selalu yang semacam itu. Dan mereka adalah musuh-musuh Nabi. Ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Mereka adalah musuh-musuh Nabi, orang yang tidak memperhatikan Al-Quran. Dan Allah sebagai penolong bagi Nabi SAW. Apa yang dimaksudkan meninggalkan Al-Quran? Dan ini perlu menjadi bahan renungan bagi kita, untuk kita jauh dari sifat-sifat yang semacam itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, dan juga ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid, kapan seseorang dikatakan hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Ada sifat-sifat ya
yang dengan sifat tersebut seorang dikatakan telah meninggalkan Al-Quran.